Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni Sandra, NIM 20073060. Pendidikan Teknik Otomotif, mata kuliah Kemudi Rem dan Suspensi, dosen Dr. Handus Hasan Maksum, FMT. Baiklah, di sini saya langsung saja menjelaskan jawaban ujian tengah semester saya. Yang pertama, tuliskan prinsip kerja, nama dan fungsi komponen, cara kerja dan jenis tipe, serta analisis gangguan benda, serta langkah-langkah memperbaikinya. Prinsip kerja: saat steering wheel diputar, steering column akan ikut berputar mengikuti arah putaran roda kemudi. Steering link kaki akan meneruskan gerakan gear ke roda-roda depan sehingga terjadi perubahan arah dan sudut gerak roda depan. Nama dan fungsi komponen. Yang pertama, steering main shaft. Fungsinya meneruskan putaran dari roda kemudi ke steering gear. Nomor 2, steering gear. Fungsi mengarahkan roda depan sesuai dengan arah putaran yang dikehendaki pengemudi. Cara kerja sistem kemudi. Yang pertama, saat roda kemudi diputar, maka steering main shaft meneruskan putaran roda kemudi ke steering gear. Lalu steering gear mengarahkan roda depan sesuai dengan arah putaran yang dikehendaki oleh pengemudi. Seterusnya, steering link kaki meneruskan tenaga dari steering gear ke kedua roda. Dan jenis-jenis tipe kemudi. Yang pertama, sistem kemudi manual. Yang kedua, sistem kemudi daya. Gangguan dan cara memperbaikinya. Yang pertama, gerak bebas kemudi terlalu besar. Cara memperbaikinya, perbaiki steering column atau diganti. Nomor 2, tuliskan nama, definisi, dan fungsi komponen utama serta analisis gangguan serta langkah memperbaiki pada sistem front wheel alignment. Definisi: front wheel alignment merupakan penyesuaian sudut geometri pada kendaraan seperti halnya camber, steering axis, inclination to angle, caster, dan turning radius. Nama komponen dan fungsinya. Yang pertama, camber. Sudut kemiringan roda secara vertikal apabila dilihat dari depan atau belakang mobil. Ada dua jenis camber, yaitu camber positif dan negatif. Fungsi camber yaitu mencegah keausan ban pada bagian dalam atau luar saja, memberikan beban yang lebih pada bantalan bagian dalam atau luar. Nomor 2, caster. Caster adalah sudut kemiringan sumbu vertikal roda, artinya roda depan dapat berbelok karena bergerak pada sumbu vertikal. Fungsinya adalah untuk mengatur sudut kemiringan sumbu vertikal, jadi posisi belok roda titik 0 derajat vertikal. Gangguan dan cara memperbaiki front wheel alignment. Ban aus atau tidak rata. Nomor 2, bantalan bearing roda depan aus. 3, bantalan roda belakang aus. Roda kemudi tidak stabil, getar saat berjalan dengan kecepatan tinggi. Cara memperbaikinya. Cara mengatasi gangguan tersebut dilaksanakan dengan proses porting. Nomor 3, tuliskan nama dan fungsi komponen, cara kerja, jenis, tipe, serta analisis gangguan beserta langkah memperbaikinya pada sistem rem parkir. Tuas. Yang pertama, tuas rem. Tuas rem berfungsi untuk menghubungkan tenaga dari pengemudi ke mekanisme rem parkir atau rem tangan. Nomor 2, locking nut. Berfungsi sebagai mekanisme pengunci tuas rem. 3, locking point sebagai pengunci posisi tuas rem. Cara kerja sistem parkir. Mekanisme kerja pada rem parkir pada dasarnya sama untuk tipe rem parkir belakang dan tipe center brake. Tuas rem parkir ditempatkan berdekatan dengan tempat duduk pengemudi. Dengan menarik tuas rem, maka rem bekerja melalui kabel yang dihubungkan dengan tuas seperti yang ada di gambar. Jenis-jenis atau tipe rem parkir. Yang pertama, tipe tuas batang. Kedua, tipe tuas dongkrak. 3, tipe pedal. Keempat, tipe tuas geser. Kelima, tipe tombol. Gangguan serta memperbaikinya. Yang pertama, pedal rem bergetar. Cara memperbaikinya yaitu melakukan remating dan cek kontrol. Nomor 2, pedal terasa keras dan terasa blong. Melakukan penggantian komponen yang mengalami masalah. Nomor 4, tuliskan prinsip kerja, jenis, nama komponen, dan fungsi, cara kerja, serta analisis gangguan beserta langkah memperbaiki pada sistem hidrolik. Rem hidrolik adalah sistem pengereman pada kendaraan dengan memanfaatkan media hidrolik. Prinsip kerjanya yaitu, sesuai namanya, rem hidrolik merupakan sistem penyalur rem yang menggunakan cairan hidrolik, mana materialnya berupa fluida dijadikan alat untuk meneruskan gaya pengereman dari pedal rem. Fluida atau minyak rem digunakan karena materialnya tidak memiliki sifat kompresi sehingga cocok untuk menyalurkan tekanan. Jenis rem hidrolik. Jenis rem hidrolik ada dua, yaitu rem drum atau rem hidrolik ekspansi internal. Kedua, rem cakram atau rem hidrolik kontra eksternal. Nama komponen dan fungsinya. Yang pertama, pedal rem.
sebagai input untuk mengetahui kapan rem akan aktif dan kapan rem non aktif. Nomor 2, master cylinder, mengubah gerakan mekanis menjadi tekanan hidrolik. 3, reservoir tank, untuk menyimpan cadangan minyak rem yang akan dijadikan sebagai penyalur tenaga. Cara kerjanya dapat dilihat pada gambar. Ketika dipijak, maka tabung akan mengalirkan ke brake line dan brake line akan menyalurkan kepada roda-roda. Gangguan yang terjadi dan cara memperbaikinya. Pertama, minyak rem habis. Cara memperbaikinya adalah mengecek dan mengganti minyak yang baru. Nomor 2, master rem bocor, melakukan pengecekan, sebaiknya diganti. Nomor 5, jelaskan cara kerja sistem penyetelan otomatis tipe 1, 2, dan 3. Yang pertama, tipe 1, penyetelan terjadi pada saat pengereman selama kendaraan mundur. Cara kerjanya yaitu bila pedal rem ditekan sambil kendaraan bergerak, maka sepatu rem sepatu menekan trommel yang mulai berputar hingga atas sepatu nomor 1 dan menyentuh anchor pin. Sejak bergerak dari anchor pin pada waktu yang bersamaan, maka mekanisme kabel penyetelan ini menyebabkan tuas penyetelan memutar, skrup penyetelan menyetel celah. Nomor 2 atau tipe 2, penyetelan terjadi pada saat pengereman selama kendaraan maju. Cara kerja, bila pedal rem diinjak, maka piston dan link yang merupakan satu unit bergerak ke atas. Hal ini akan menyebabkan tuas penyetel otomatis bergerak mengelilingi pin pada arah putaran kebalikan. 3, penyetelan dilakukan dengan rem parkir. Cara kerjanya, bila rem parkir bekerja, maka tuas akan tertarik ke kiri. Pada saat yang bersamaan, tuas penyetel berputar searah jarum jam mengelilingi pin di mana sepatu itu terkait memutarkan nomor penyetel. Nomor 6, tuliskan cara kerja dan nama komponen serta analisis gangguan beserta langkah memperbaikinya pada rem ABS. Lengkap dengan gambar. Jawab. Cara kerja, ketika pengemudi menginjak rem, maka hidrolik unit akan membaca seluruh data kendaraan dan kemudian memerintahkan pompa untuk mendistribusikan tekanan minyak rem sesuai kondisi kendaraan di tiap bannya. Dapat dilihat seperti di gambar. Komponen dan fungsi rem ABS. Yang pertama, master cylinder, berfungsi sebagai pengkonversi gerakan mekanis dari pedal rem menjadi tekanan hidrolik. Kedua, ABS hydraulic control valve, yang berfungsi untuk memanipulasikan tekanan hidrolik dari master cylinder. Yang ketiga, ABS pump, untuk mengembalikan tekanan hidrolik drop karena pembukaan katup ABS. Gangguan cara memperbaiki pada rem ABS. Yang pertama, kabel sensor rusak, yaitu kabel sensor putus atau digigit tikus. Perbaikannya, memeriksa lampu indikator ABS. Nomor 2, menurunnya kualitas minyak rem. Penyebabnya itu masuknya kotoran pada tabung minyak rem. Perbaikannya, minyak rem harus diganti atau dicek. Terlalu sering menginjak pedal rem. Perbaikan, menginjak pedal rem seperlunya. Ban botak. Ban yang botak juga mempengaruhi cara kerja rem ABS. Perbaikan, melakukan perawatan rem dan ban mobil secara berkala. Nomor 7, tuliskan nama dan fungsi komponen, jenis atau tipe, cara kerja pada rem tromol, gangguan, cara kerja perbaikan. Nama dan fungsi komponen. Yang pertama, backing plate, fungsi sebagai rangka sekaligus pelindung komponen dalamnya. Nomor 2, silinder roda, untuk mengubah tekanan fluida menjadi gerakan mekanis. Nomor 3, sepatu rem dan kampas, fungsinya sebagai tempat untuk meletakkan kampas rem dan tromol. Jenis atau tipe. Yang pertama, leading and trailing shoes. Nomor 2, single leading shoes. Nomor 3, two leading shoes. 4, dual fixed cylinder. 5, uni servo. 6, dua servo. Cara kerja rem tromol. Rem tromol bekerja dengan prinsip gesekan. Gesekan ini akan mengubah energi putar pada tromol rem menjadi energi panas. Gerakan tersebut akan membuat kampas rem menekan permukaan dalam tromol tersebut. Gangguan dan cara perbaikan pada rem tromol. Macam-macam gangguan itu. Pertama, pedal rem terasa bergetar. Cara memperbaiki. Pada masalah ini biasanya disebabkan oleh kondisi brake pad atau tromol yang sudah mulai tipis dan perlu diganti. Perbaikan, cukup mengganti tromol yang sudah aus atau tipis tersebut. 2, mulai timbul bunyi. Hal ini biasanya disebabkan rotor kaliper rem kotor dan adanya banyak kotoran yang mampu menempel pada tromol mobil. Perbaikan, hanya membersihkan kotoran tersebut.
Pedal rem begetal. Hal ini disebabkan oleh kondisi rem tromol yang tidak bagus. Cara memperbaiki tromol dengan cara bubut. Demikianlah video saya. Mana salah dan jangkalnya saya ucapkan terima kasih.